Halo semua, bertemu lagi dengan saya, Mrs. Yuni. Hari ini kita ada di kelas belajar dan pembelajaran. Ya, mohon maaf, hari ini saya hanya memberikan materi, namun saya harap materi ini bisa kalian pelajari di rumah masing-masing. Oke, kita mulai saja. Saya akan share screen. Oke, saya harap terlihat jelas di layar kalian materi hari ini. Ya, ini materi kita yang berjudul Manajemen Perilaku Peserta Didik di Kelas ya. Minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang karakteristik peserta didik. Nah, kali ini bagaimana caranya mengatur perilaku peserta didik atau memanage perilaku peserta didik itu. Baik, kita lanjutkan. Mungkin sebelum itu kalian bisa lihat di layar kalian. Di sini akan saya jelaskan tentang strategi disiplin positif dan membangun iklim kelas yang kondusif ya. Bagaimana caranya atau apa saja sih strateginya, kemudian bagaimana membangun iklim kelas yang kondusif. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar ini, ada seorang guru dengan siswa-siswanya. Nah, di sini ada simbol respect, tanggung jawab, kerjasama. Kemudian ada kelas kita, tanggung jawab kita bersama. Nah, itu mungkin sebagai gambaran sebelum kita melanjutkan ke slide berikutnya. Oke, nah ini bagian pertama yaitu memahami tantangan kelas. Nah, sebelum mengajar harus paham apa saja sih tantangan yang ada di kelas seperti itu. Nah, di sini ketika kelas menjadi medan pertempuran, bayangkan di sini guru seperti sedang bertempur. Di sini setiap guru pernah menghadapi momen di mana kelas terasa lepas kendali. Itulah titik awal perjalanan menjadi pendidik yang lebih kuat. Nah, di sini mungkin terlihat ekspresi wajah gurunya yang depresi melihat keadaan sekolah, maaf, keadaan kelasnya yang crowded, kemudian berisik, kemudian terlihat siswa-siswanya melempar kertas, berteriak dan sebagainya. Itu membuat seorang guru menjadi depresi ya, stres dia. Nah, hal ini sering terjadi apalagi generasi saat ini kalau saya lihat lebih speak up, lebih brutal, kemudian melawan, suka melawan, berontak dan sebagainya. Nah, itu salah satu tantangan menjadi seorang guru saat ini. Tapi tidak usah takut untuk menjadi seorang guru ya. Kan sebelum kalian terjun menjadi calon guru, kalian akan dipersiapkan sematang-matangnya sehingga tidak akan terkejut dan kemudian sudah banyak bekal ya. Jadi tidak akan mengalami depresi seperti ini. Oke. Nah, sebelumnya kalian sebagai calon guru harus mengetahui apa sih akar masalah perilaku sulit atau perilaku yang jelek yang ada pada siswa itu atau yang dimiliki oleh siswa itu. Nah, di sini diibaratkan sebagai gunung es. Terlihat ya, ternyata di bawah air itu gunung esnya itu lebih tinggi, lebih besar. Nah, di sini kalian lihat yang di permukaan dulu ya, gunung es yang di permukaan. Di sana ada perilaku anak-anak atau perilaku siswa seperti mengganggu, suka mengganggu temannya. Kemudian saat belajar mereka tidak fokus. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi ada yang melawan, suka melawan, tidak mau menurut. Kemudian ketiga perilaku ini didasari oleh adanya trauma ya. Mungkin dia pernah mengalami trauma ketika belajar, kemudian mereka butuh perhatian dari gurunya karena di rumah dia kurang perhatian sehingga dia melampiaskannya di sekolah, yaitu eh, ingin diperhatikan, ingin menjadi center dia. Center di sini maksudnya jadi pusat perhatian ya. Kemudian ada tekanan sosial, mungkin ditekan oleh orang tua, lingkungan, mungkin pertemanan seperti itu sehingga dia seperti tidak fokus dia karena kepikiran, kemudian dia mengganggu temannya, bisa seperti itu. Nah, seperti tadi juga saya mention lingkungan ya, lingkungannya tidak stabil, mungkin dia tinggalnya di tempat yang tidak mendukung
belajar, misalnya tetangganya banyak, rumahnya sempit, mungkin punya saudara banyak, sehingga dia tidak bisa fokus belajar. Ya, itu dia. Itu dia. Jadi, eh, perilaku mengganggu, tidak fokus, dan melawan, itu sebenarnya ada backgroundnya atau ada asal muasalnya, ya. Ada di balik itu. Alasannya seperti itu. Nah, perilaku sulit jarang muncul tanpa sebab. Di balik setiap gangguan ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, kan rasanya minggu lalu kita sudah pernah membahas kebutuhan siswa ya. Nah, itu kalian bisa kaitkan, kalian bisa hubungkan. Oke. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini. Nah, di sini ada jenis-jenis perilaku yang sering dihadapi guru. Oke, bisa kalian lihat yang pertama ada melamun sendiri. Apakah kalian pernah waktu di kelas melamun? Saya rasa semua siswa atau semua peserta didik pernah melamun. Nah, ini tanda kurang fokus. Mungkin ada yang dipikirkan, ada masalah pribadi sehingga melamun. Kemudian berbisik dan tertawa saat pelajaran. Nah, ini biasanya cewek-cewek ya suka bergosip. Mungkin ada hal-hal yang seru, kemudian tidak sabar sampai selesai pelajarannya. Ini di tengah pelajaran karena saking penasarannya apa yang ngobrol, berbisik ya. Tapi jangan salah berbisik itu juga kedengeran ya. Oke, kemudian ada yang ketiga, jenis-jenis perilakunya itu berdiri tanpa izin dan mengganggu teman. Nah, sini kadang-kadang tiba-tiba kan ada siswa itu yang tidak bisa diam ya, tidak bisa duduk di tempat, kadang dia berdiri tiba-tiba, kemudian kadang saking istilahnya gabut, nggak punya kerjaan, dia ganggu temannya, itu ada. Kemudian ada perilaku berikutnya itu menolak instruksi dan membantah. Misalnya disuruh buat tugas, disuruh menjawab pertanyaan, dia tidak mau, dia membantah ya. Pokoknya intinya dia keras kepala sekali, mau-maunya sendiri, suka-sukanya sendiri. Nah, setiap tantangan membutuhkan respon yang berbeda. Nah, maksudnya tantangan di sini perilaku buruk ini ya, itu harus direspon. Nah, responnya itu pun berbeda-beda, tidak boleh sama. Karena perilakunya kan berbeda ya. Nggak mungkin kita menggunakan respon yang sama untuk perilaku yang berbeda. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan memberitahu kalian tentang strategi apa saja. Nah, kita awali dengan strategi disiplin positif. Nah, di sini sebenarnya agak mirip ini materinya dengan perkembangan peserta didik itu hampir mirip. Dan juga sempat saya memberikan materi juga ya tentang ini, tentang hukuman ya atau punishment. Di sini juga ada disiplin positif. Nah, di sini cara mendisiplinkannya yaitu ada yang diberi hukuman, ada yang didisiplinkan, tapi eh, dengan cara yang positif. Nah, di sini disiplin positif membangun kesadaran diri, tanggung jawab, dan rasa hormat yang tumbuh dari dalam. Jadi tidak semua tidak mendisiplinkan siswa itu atau mendisiplinkan peserta didik tidak hanya atau tidak harus dengan memberikan hukuman, tapi bisa memberikan disiplin ya, mendisiplinkan mereka dengan cara yang positif ya, seperti mungkin mengobrol dengan mereka atau bisa saja memberi hukuman yang ringan yang membuat mereka kapok, tapi bukan dengan hukuman fisik ya. Kalau dibilang hukuman ya mungkin hukuman, tapi hukuman ini bisa membawa mereka ke arah yang positif, itu intinya ya. Oke, next. Ini ada teknik deeskalasi. Turunkan suhu sebelum meledak. Ya, maksudnya di sini kan biasanya kalau sudah emosi, guru itu pasti meninggikan suara. Nah, dengan teknik deeskalasi ini, guru itu diharapkan menurunkan suaranya sehingga yang tadinya siswa itu meledak-ledak, emosinya jadi turun karena suara guru itu sudah diturunkan, sudah dilembutkan. Nah, kemudian kontak mata tenang itu tekniknya ya. Jadi eh, kita
antara guru dan siswa itu perlu ada kontak mata yang tenang, jangan guru itu melotot. Nah, kalau gurunya melotot, anaknya ikut melotot, jadinya eh, saling melotot begitu, saling melotot. Harusnya berikan tatapan mata yang tenang, lembut seperti itu ya. Ya, kemudian beri ruang bernafas, kasih dia seperti waktu untuk menenangkan diri, kasih dia space sehingga emosinya menurun ya, tidak panas lagi, tidak membara lagi. Nah, teknik deeskalasi sederhana bisa mencegah konflik kecil menjadi krisis besar. Nah, kadang kan ada guru dan siswa saling melawan ya. Apalagi kalau gurunya laki-laki, kemudian siswanya laki-laki bisa berantem mereka gitu ya. Saling adu jotos. Makanya nanti mungkin bagi kalian yang laki-laki, saya harap sih bisa menggunakan teknik ini. Saya rasa ini worth it. Nah, ketika mungkin ini saya kasih tips ya, mungkin kalau kalian laki-laki, guru laki-laki, ketika sedang emosi, lebih baik kalian keluar dulu ya, keluar tenangkan diri, bisa cuci muka, kemudian kembali lagi. Ya, mungkin sekitar 5 menit atau 10 menit. Yang penting kalian tenang dulu. Ya, tenangkan emosi kalian, baru kalian menenangkan siswa kalian. Itu tips dari saya. Mungkin nanti berguna ya ketika kalian akan mengajar di sekolah. Oke, next. Nah, di sini yang paling penting adalah konsistensi. Karena konsistensi adalah kunci. Aturan yang diterapkan setengah-setengah lebih sekali. Nah, di sini konsistensi itu membangun kalian itu harus konsisten. Konsisten di sini maksudnya ketika kalian punya peraturan, nah itu harus dijalankan. Jangan tiba-tiba peraturannya dihilangkan, peraturannya dilanggar, seperti itu jangan. Jadi di sini maksudnya konsisten itu. Nah, kalau ada aturan sebelumnya ya harus tetap ada aturan itu. Jangan sampai dihilangkan gitu ya. Jadi kalau sudah kalian atau guru konsisten, otomatis siswa itu percaya, oh peraturannya memang ada, tidak untuk orang tertentu atau siswa tertentu. Misalnya ada anak emas gitu kan, siswa yang disenangi itu tidak dapat hukuman, sedangkan siswa yang tidak disenangi dapat hukuman. Tidak seperti itu ya. Jadi harus subjektif, jangan objektif. Oke, itu. Mungkin nanti setelah ini saya ingin kalian seperti biasa, kalian menyimpulkan dalam satu kalimat apa yang sudah kalian pelajari di video ini. Oke, kita lanjut ke penguatan positif. Nah, sini penguatan positif itu bisa dengan merayakan perilaku baik mereka. Ketika siswa sudah berperilaku baik, itu patut untuk dirayakan. Nah, seperti sebuah pujian tulus memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari hukuman apapun. Jadi dirayakan itu bukan diadakan pesta ya, bukan, tapi diberikan pujian. Pujian yang tulus pastinya. Nah, pujian ini bisa memberikan mereka kekuatan, bisa mempush mereka atau memotivasi mereka ya agar jadi lebih baik atau tetap istilahnya mempertahankan perilaku baik itu kan ada kan misalnya hari ini dia berperilaku baik tiba-tiba mungkin minggu depan bisa berbeda itu jadi selain kita konsisten juga kita membuat siswa itu perilakunya konsisten terus seperti itu bahkan kalau bisa lebih baik itu lebih bagus. Oke, semoga tidak ngantuk ya mendengarkan eh, apa ceramah saya ya penjelasan saya. Oke, next. Nah, ini ada bagian tiga, membangun iklim yang kondusif. Nah, iklim ini sudah sebenarnya saya jelaskan, membangun situasi kelas yang aman, nyaman, dan tentram seperti itu. Dengan bisa lihat keempat simbol gambar ini ya, itu caranya agar bisa membangun iklim kelas yang kondusif. Ini seperti classroom atmosphere. Nah, di sini aturan kelas bersama milik semua, bukan milik guru. Nah, kalau di sini ada, bisa kalian lihat di gambar, ada tiga aturan yang ditulis oleh siswa-siswa itu saling menghormati, tepat waktu, dan mendengarkan. Ya, ini juga sempat saya jelaskan beberapa minggu lalu ada materinya dan kita harus saling mendengarkan. Tidak hanya siswa mendengarkan guru, tapi guru juga mendengarkan apa isi hati siswanya. Nah, ketika siswa ikut membuat aturan kelas, mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Nah, kita bisa ya, tidak hanya guru saja yang membuat aturan, tapi bisa bersama-sama dengan kesepakatan, diskusi dulu dengan siswa, aturan seperti apa yang
enak ya, maksudnya yang bagus, cocok dengan mereka itu bisa didiskusikan sebelumnya. Jadinya semuanya milik mereka. Kalau mereka berasa memiliki, otomatis mereka bisa menjaganya atau bisa menaati peraturan tersebut. Oke. Nah, di sini ada hubungan guru siswa. Nah, itu adalah fondasi dari segalanya. Lagi-lagi fondasi ya, seperti saya sudah pernah jelaskan fondasi-fondasi tersebut. Jadi harus fondasinya bagus ya. Maka kalau sudah bagus fondasinya, maka hubungan antara guru dan siswa ya pasti bagus, sempurna. Nah, siswa tidak peduli seberapa banyak yang kamu ketahui, sampai mereka tahu seberapa besar kamu peduli pada mereka. Jadi kepedulian itu yang kuncinya loh, fondasinya. Jadi kalau sudah peduli, pasti siswa itu atau hubungan antara siswa dan guru lebih lekat ya, lebih dekat. Oke, next ini ada lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik yang mendukung perilaku positif. Misalnya ini di kelas ya, tata letak, dekorasi membentuk suasana hati dan perilaku serta didik tiap hari. Jadi kalau kelasnya tertata seperti ini kan bagus ya. Dalam satu meja itu mereka dibuatkan kelompok, jadinya bisa sharing, bisa diskusi dengan nyaman ya. Tidak hanya mereka duduk seperti ruang kelas yang tradisional ya. Di sini dibuatkan grup ya dengan meja yang bagus, meja kotak sini ya. Tapi kadang ada meja bundar, kemudian kursi yang nyaman. Mereka jadi betah di kelas. Kemudian ada dekorasinya. Dekorasinya pastinya inspiratif. Seperti di kelas ini banyak ada tulisan-tulisan yang memotivasi seperti believe in yourself, set goal, work hard, make it happen. Kindness creates connections, every day is a chance to grow. Nah, ini semua kata-katanya bisa memotivasi mereka. Oke, ada jadwal harian ya. Kemudian ada juga papan yang bisa diberikan ide-ide mereka. Jadi mereka bisa eh, explore apa ide yang mereka miliki dan mereka tidak takut untuk memamerkan atau memperlihatkan ide mereka. Ya. Kemudian ada sudut ruang di sini ya, sudut ruang yang nyaman, ada sofanya. Ini sepertinya ini ruang kelas luar negeri. Saya berharap mungkin suatu saat nanti kelas di Indonesia tuh bisa seperti ini. Who knows ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini guru berubah, kelas yang bertransformasi. Ya, seperti itu. Di sini gurunya, selain gurunya, kelas juga, karena gurunya berubah, kelasnya pasti bisa bertransformasi atau berubah. Ya, tergantung gurunya. Kadang-kadang suasana kelas akan berbeda jika gurunya berbeda. Ya, kemudian ada beberapa hal yang mesti dipahami. Misalnya, akar perilakunya bagaimana. Kemudian terapkan disiplin positif secara konsisten. Bangun hubungan dan lingkungan yang mendukung. Jadi di sini manajemen kelas terbaik adalah menginspirasi siswa memilih perilaku terbaik mereka sendiri. Jadi sebenarnya eh, ini loh, kita punya point of view sendiri. Tiap guru juga punya point of view atau pandangan sendiri. Kadang sudut pandang berbeda bisa istilahnya ketika guru memiliki sudut pandang berbeda, siswanya juga akan terlihat berbeda. Misalnya guru A menilai siswa A begini, sedang guru B menilai siswa A berbeda juga. Jadinya jangan memaksa siswa itu mengikuti perilaku temannya ya yang baik. Bisa bantu guru itu bisa bantu siswanya untuk mencari perilaku terbaik mereka. Ini ya tidak mesti sebaik temannya, tapi sebaik dirinya sendiri. Ya, itu jadinya tidak bisa disamaratakan. Jangan minta siswa berubah sesuai dengan siswa lain. Ya, itu akan menyakitkan. Jadi bagaimana guru itu bisa menginspirasi siswa. Oh ini loh, kamu bagusnya begini. Ini perilaku kamu yang terbaik. Gitu ya. Agak belibet ya. Oke, semoga kalian paham. Oke, iya, that's it. Itu tadi materi kita terakhir ya. Saya harap kalian bisa memahaminya dan mungkin
ada beberapa poin yang kalian sukai atau masuk di kepala kalian. Seperti saya sampaikan tadi, setelah ini saya ingin kalian menyampaikan dalam satu kalimat tentang poin apa yang menarik bagi kalian, atau yang kalian senangi, atau yang masuk di otak kalian. Ya, sekian dulu video hari ini atau video kali ini. Semoga bermanfaat dan memberi kalian inspirasi. Oke, that's all. Bye-bye.